True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Salam kehidupan, sahabat kehidupan, kembali kita bertemu dalam ibadah online Voice of Life Ministry. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari kehadiran Tuhan, perjalanan iman kita dalam 3 dimensi kehidupan. Baik, sebelum saya menyampaikan, saya ajak kita menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan biarlah firman-Mu boleh disingkapkan dalam hati dan roh kami, sehingga kami boleh mengalami kehadiran-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga kami mampu hidup di dalam satu dimensi yang tidak kelihatan tetapi nyata adalah kerajaan surga, ada dan tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di dalam Ibrani mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam perjalanan reformasi, Martin Luther menemukan bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Tetapi saya khawatir sebagian orang dia gagal untuk memahami apa itu iman. Iman bukanlah semata-mata sebuah sistem kepercayaan. Iman adalah sebuah wujud. Bahkan dikatakan substance. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dasar. Sebenarnya substance, bahan dari apa yang kita harapkan. Dari yang tidak kelihatan tetapi itu nyata menjadi satu bahan substance untuk menjadikan sesuatu menjadi realita. Iman adalah sebuah perjalanan. Maka dikatakan apabila mengundurkan diri. Siapa orang-orang beriman? Mereka bukan sekedar orang yang beragama. Mereka adalah orang yang mengalami kehadiran Tuhan. Dan mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka mengalami apa yang dinamakan penyertaan Tuhan. Kenapa Saul menjadi takut kepada Daud? Karena ketika Saul seorang raja yang berkuasa berusaha membunuh Daud, di dekat jarak yang begitu dekat ditombak 2 kali, tetapi gagal. Saul tahu bukan karena dia kurang tajam lemparannya, ada satu kekuatan yang melindungi Daud. Apa yang dilihat Fir'aun ketika dia bertemu Yusuf bukan sekedar dia bisa menafsirkan mimpi. Kenapa dia dipercaya oleh Potifar? Mereka melihat ada penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam hidup Yusuf. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Sehingga raja yang berkuasa itu pun jadi gemetar. Ketemu Sinyo yang secara posisi dia nggak punya apa-apa. Itulah orang beriman. Nah, Tuhan yang kita sembah, dia menamakan dirinya Yahweh, Yud-He-Wah, Hayeh Asher Hayeh. Diterjemahkan, aku adalah aku, ada, I am who I am. Saya menangkap Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir, bukan Tuhan yang sebuah konsep semata. Makanya setelah Yesus naik ke surga, dia tetap ingin hadir di dalam hidup orang percaya. Adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus membuat dia nyata dan hadir dalam alam pikiran kita, dalam hati kita. Nah, apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus pahami di dalam perjalanan dalam hidup iman ini. Ini yang dikatakan Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang
dan mengarahkan diri kepada apa yang dia dapat, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengajarkan sebetulnya dalam proses perjalanan iman, pertandingan iman. Iman, ingat, bukan sekedar sebuah sistem kepercayaan. Perjalanan bersama Tuhan, bahkan sebuah pertandingan untuk kita menangkan. Paulus berkata ada 3 dimensi waktu. Masa lalu. Dan Paulus berkata, aku harus melupakan yang di belakang. Masa depan. Aku harus melihat, mataku harus terus memandang di ujung sana. Sehingga di dalam masa yang disebut present, berlari-lari, bergerak terus, meraih sebuah tujuan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir, bukan hanya di mana-mana, tetapi di 3 dimensi waktu. Makanya disebut Alfa dan Omega. Kita Wahyu menyingkapkan dia bukan hanya ada, dia sudah ada, dan dia tidak akan datang. Dia ada di masa lalu, dia ada di hari ini, dia ada di dia kekekalan. Nah, kita hanya hidup di masa lalu sekarang. Yang kita alami sebut realita, itu adalah now present. Kata present itu juga bisa diterjemahkan hadiah. Banyak orang tidak bisa menikmati gift the present karena dia terikat oleh masa lalu. Jadi karena dia belum menghadirkan Tuhan dari apa yang di dalam masa lalunya, realita pengalaman, memori, dan itu belum disembuhkan. Banyak orang mengalami luka di masa lalu dan dia terikat di dalam masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Hadirkan Tuhan di masa lalu supaya kita bisa melepas dan Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan punya pijaan, Tuhan hadir dalam masa lalu kita. Tuhan mengingatkan siapa yang siap membaca. Tuhan membuat suatu perumpamaan istri Lot. Dia sudah mengalami tersedianya pertolongan pada hari ini. Sekarang dia keluar dari Sodom dan Gomora, diluputkan, tetapi dia gagal meninggalkan yang di belakang. Dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Memori baik itu indah maupun menyakitkan, itu bisa menjadi satu kekuatan, tetapi juga bisa menjadi penghambat. Sebagian orang pintu di masa ke depan tidak di depan dia nggak bisa terbuka karena pintu yang di belakang belum pernah ditutup. Saya pernah oleh kemurahan Tuhan mengadakan satu training, ada seorang ibu usia 30 tahun tiba-tiba manifest gulung-gulung di tanah, teriak histeris. Setelah selesai dilepaskan, saya tanya apa yang terjadi pada Anda ibu. Dia berkata, saya seperti dimunculkan sebuah film di depan saya. Peristiwa 25 tahun yang lalu, saya berusia 5 tahun. Dalam ingatan saya pun saya sudah nggak ingat. Tapi itu muncul seperti layar film. Saya bisa melihat saya seorang gadis kecil keluar dari kamar. Saya meluk ayah saya yang sudah bercakap-cakap dengan seorang tamu. Tetapi ayah saya mendorong saya, bahkan memukul saya. Saya hancur hati saya. Dan saya lari ke kamar. Saya bahkan bisa melihat apa yang saya ucapkan waktu itu. Saya tidak akan mencium papa lagi. Hati saya begitu hancur dan di situ saya melihat Tuhan memeluk saya. Dan dia dilepaskan, dia disembuhkan. Dia dirilis dari masa lalu. Yusuf mengalami aniaya, dikhianati oleh saudara-saudara. Tuhan menyertai dia. Dia jadi Perdana Menteri, dia menikah dan dia punya anak Manasye. Dia dikatakan, aku sudah melupakan seluruh kesusahan, rasa sakit, dikhianati oleh saudara waktu aku di rumah bapakku. Tapi ada satu yang menjadi satu pertanyaan. Mungkin kita baca tidak kira melihat.
Kenapa Yusuf sebagai Perdana Menteri, dia punya kuasa, dia tahu jalan ke rumah. Kenapa dia nggak mencari ayahnya? Satu saudara sharing kepada saya dan saya dapat berkat. Karena dalam pikiran saudara, dalam pikiran Yusuf, kenapa ayahnya nggak cari dia? Bayangkan, aku kok nggak dicari? Padahal kan aku dijual sama saudaraku, sama kakak-kakakku. Cerita di Alkitab kita tahu, Yakub juga nggak mencari. Kenapa? Karena dia dilapori oleh anak-anaknya yang lain, Yusuf sudah mati. Inilah gagal paham, tapi memberikan luka. Saya percaya ketika mereka bertemu, mungkin Yusuf bertanya, "Papa, ayah, kenapa kau gak pernah cari aku? Loh, nah, aku kira kau sudah mati." Saya sedikit mengalami mirip seperti Yusuf. Saya marah sama ayah saya dulu sebelum saya bertobat. Dan saya dijamah Tuhan. Saya mulai mendoakan ayah saya secara manusia, tapi tidak ada hasil. Pada saat saya menyembah Tuhan, Roh Kudus mengambil alih. Saya bisa mendapat satu penglihatan bagaimana keadaan, keberadaan, isi hati Pak ayah saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya berhenti menudingkan jari saya kepada ayah saya, walaupun itu dalam batin. Saya berhenti menghakimi beliau. Saya justru merasa ada satu belas kasihan, ada satu kasih yang bisa saya rasakan dalam hati saya kepada ayah saya, yang sebelumnya saya dipenuhi dengan rasa marah dan mangkel saja. Di situ saya mulai mendoakan ayah saya, dan seminggu kemudian dia mulai membaca Alkitab yang sebelumnya dia nggak mau menerima kesaksian saya. Tanpa saya berkata-kata lagi, ada satu rekonsiliasi, sebuah kebenaran yang menyingkapkan. Saya dilepaskan. Salah satu problem saya oleh kemurahan Tuhan, saya sekolah itu dapat satu prestasi. Nilai di ijazah SMA saya tuh, nilai matematik saya itu 10 bulan. Mungkin aneh, tapi itulah yang saya dapatkan. Fisika 9, kimia saya lupa, mungkin juga 9. Tapi saya punya problem. Saya sharing ini bukan untuk membanggakan diri, justru saya sharing untuk menunjukkan problem saya. Apa problemnya? Saya tidak tahu masuk jurusan apa. Saya nggak punya tujuan. Kenapa? Karena saya mengalami krisis identitas. Kenapa? Karena saya marah atau hubungan saya dengan ayah saya tidak baik. Walaupun dalam hati kecil saya mengagumi ayah saya, dan ternyata papa saya juga bangga sama saya. Tapi kita gagal paham. Itulah miscommunication. Saya melihat begitu banyak luka terjadi bukan hanya karena orang jahat menyakiti orang baik. 2 orang baik yang terjadi miskomunikasi. Tidak pernah memahami, tetapi itulah karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya tidak tahu masuk jurusan apa. Dan waktu saya dijamah Tuhan, saya didamaikan, masa lalu saya disembuhkan. Saya berkata kepada anak saya, kalau papa nggak terima Yesus, papa nggak jadi apa-apa. Bukan karena papa orang bodoh, tapi karena papa tidak tahu papa ini mesti jadi apa. Saya menemukan identitas saya karena saya disembuhkan dari masa lalu saya. Masa lalu bukan hanya untuk kita lupakan. Sebaliknya ada masa lalu yang ada sebuah warisan dari nenek moyang kita. Yang jelas ada sebuah penebusan yang terjadi 2000 tahun lalu. Bagaimana itu diambil menjadi sebuah realita. Sehingga kehadiran Tuhan bukan sekedar sebuah doktrin, tapi menjadi sebuah realita yang kita alami dan kita nikmati. Salah satu hubungan nenek moyang dengan keturunan adalah Daud dengan Hizkia. Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud, dan Tuhan berjanji bahwa dia akan meneguhkan anak cucu. Hizkia keturunan Daud, Raja Yehuda. Dia mengalami stres. Karena apa? Raja Asyur mengepung Yerusalem. Dia berteriak minta tolong.
Baca 2 Raja-Raja 19 ayat 34 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Dan waktu saya disingkapkan itu, betul-betul saya melihat kuasa perjanjian. Ini adalah satu topik tersendiri. Bagaimana kuasa perjanjian yang Tuhan berikan pada Daud itu membuat Hizkia mengalami sebuah pertolongan. Sebab Tuhan berkata, oleh karena aku dan karena Daud. Jadi kuasa perjanjian yang Tuhan berikan pada Daud mengalir ke dalam hidup Hizkia. Kita masuk dalam masa sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus bergerak. Kita harus mau diproses sehingga kita mengalami progress. Iman adalah satu journey. You have to move. Kita harus terus berjalan sambil mata kita tertuju kepada yang di depan, Tuhan. Yerusalem baru, kekekalan. Tapi kita harus bergerak masalah. Kekristenan tidak membuat kita menjadi pasif. Energi itu terjadi karena ada pergerakan. Aliran darah mengalir, jantung berdetak. Tubuh harus bergerak, berolahraga. Demikian roh kita harus terus mengalir. Bahkan di tengah masa yang sukar. Justru di situ ketika kita membangun mesbah, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita boleh melihat 2 tambah 5 bukan lagi 7, tapi kita bisa mengalami hukum sorgawi 5.000 plus 12 paku. Ketika sorga terbuka, jadikan ini sebuah kesempatan. Tekanan krisis yang kita hadapi, ketika hati kita di dalam lapisan emas, dimensi sorgawi, itu membuat kita makin murni, makin kuat, dan mendapat kesempatan. Justru jadi kesempatan untuk kita mengambil warisan atau harta rohani. Nah, kita harus mengerti tentang sebuah waktu untuk kita terus masuk dalam level tunai. Segala sesuatu ada masanya. Maka Tuhan berkata dalam Mazmur 126, biarlah kita menabur sekalipun kita menangis, tapi kita terus berjalan maju sambil menabur. Hari ini banyak orang menangis karena pandemi ini. Tapi biarlah kita sekalipun kita menangis, kita tetap bergerak, kita tetap menabur. Karena mata kita tertuju pada Tuhan. Dan saya percaya kasih setia Tuhan. Tuhan berjanji siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Ya. Tuhan mengingatkan, ketika waktu berjalan tidak ada progres, maka itu menjadi sebuah kesalahan. Hamba 1 talenta tidak pernah melakukan imoralitas, tapi tidak pernah mengembangkan talenta. Dan Tuhan yang berkata, engkau jahat dan malas. Kemalasan bukan sebuah pelanggaran kejahatan kepada moralitas. Kemalasan adalah kejahatan kepada kehidupan. Karena hidup ini bukan sebuah anugerah yang diberikan, dititipkan, dan dipercayakan untuk menghasilkan buah-buah hidup. Oleh sebab itu mari kita menanggalkan bukan hanya dosa, beban untuk kita boleh berlomba, bertanding dalam sebuah pertandingan, bukan perlombaan, race, pertandingan iman. Nah, yang ketiga adalah kita tidak bisa hanya hidup hari ini. Kita tidak cukup melihat Tuhan hadir pada hari ini, masa lalu, tetapi juga akan datang. Masa lalu menjadi satu kekuatan, warisan, apa yang jadi beban dilepas. Masa sekarang kita harus terus bergerak, rela diproses dan progres, yang digerakkan oleh melihat sesuatu yang jauh ke depan. Eternity. Makanya kita melakukan accountability dan integrity. Karena kita melihat eternity. Apa yang membuat Musa tidak takut pada Firaun? Karena dia melihat sesuatu yang tidak lihat. Apa yang membuat dia percaya wajar? Karena dia melihat Tuhan.
Marilah dengan mata yang tertuju pada Kristus, yang sudah melewati pertandingan dan memimpin kita dalam satu pertandingan itu. Ada luka yang pernah dialami oleh Kristus, makanya dia jadi imam besar yang berbelas kasihan. Jangan takut dengan luka yang kita alami karena keadaan atau perlakuan orang lain. Luka itu akan Tuhan sembuhkan, bahkan menjadi satu tanda pertandingan dan kemenangan iman kita. Ketika Tuhan bangkit luar biasa, dia sisakan lubang di tangannya, lubang di kakinya, dan lubang di lambung. Dia nggak buat itu utuh kembali untuk mengingatkan, aku sudah bertanding. Ada luka, aku sudah tersalib. Dalam tubuh kemuliaan, lubang di tangannya tetap ditinggalkan. Luar biasa. Nah, saya suka dengan ayat ini. Yesus, dia tahu kalau dia ke Yerusalem, dia akan mati. Tetapi dikatakan dia mengarahkan mata pandangan ke Yerusalem, karena dia tahu di situ pertandingan terakhir, dan setelah itu dia diangkat pada kemuliaan. Demikian pula Paulus. Aku tidak tahu apa yang terjadi selain penjara dan siksa, tetapi inilah yang dikatakan Roh Kudus padaku, tapi aku tidak menghilangkan nyawa, asalkan aku bisa menyelesaikan. Ada dua profil hamba Tuhan, Musa dan Elia. Musa berumur 120 tahun meninggalnya. Imam Eli, bukan Elia, Imam Eli 98. Tapi dikatakan Imam Eli itu tua. Musa tidak pernah dikatakan tua. Imam Eli kehilangan pandangan, matanya buta, nggak bisa lihat. Tubuhnya gemuk, tidak ada kekuatan. Musa strong. Ini satu tipologi. Dua hamba Tuhan yang menjelang usia, yang satu matanya tetap seperti Raja Wali, mampu melihat ke depan. Ini sudah kehilangan visi, sehingga dia nggak mampu bersikap mana yang benar, mana yang tidak. Dia tidak bisa memimpin anak-anaknya, karena dia sudah kehilangan visi. Dia sudah berhenti bertanding dan berperang. Ketika orang melihat sesuatu, dia akan digerakkan. Kitab Ibrani berkata, lay hold the hope, seperti saw, seperti anchor, jangkar yang menarik kita dalam line dan tujuan. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan, tidak ada sebuah hasil yang dapat diberikan tanpa ketekunan dan pengorbanan. Dan tidak ada sebuah ketekunan dan pengorbanan dapat diberikan terus-menerus tanpa keyakinan. Dan tidak ada keyakinan dapat bertahan tanpa mengetahui untuk apa yang semua. Kenapa Paulus bertahan dan begitu kuat? Sekalipun dia harus jadi martir, dia bersaksi, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku tahu apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidupku, kekekalan, mahkota yang abadi. Kenapa Stefanus menjadi martir? Dia nggak mati di dalam satu ratapan, tetapi mati di dalam satu pandangan yang bergelora, karena dia melihat Yesus menyambut dia. Ketika orang melihat sesuatu di depan, dia dilepaskan dari masalah. Dia tahu tujuan, cinta dan tujuan. Dia tidak pernah jadi orang biasa. Anda tidak harus jadi orang hebat, tapi Anda dipanggil tidak pernah jadi orang biasa. Ketika kita mengalami 3 kehadiran Tuhan dalam hidup kita, masa lalu, yang sekarang, dan akan datang, dia Alfa dan dia Omega, Alef, dan dia hadir, dia ada, dia nyata, dan dia setia. Keep moving, terus bergerak, alami progres. Api terus menyala di dalam roh dan hati kita. Berlari-lari dalam sebuah pertandingan iman dengan mata yang tertuju pada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk singkapan firman. Biarlah hati kami menyala. Kami tidak mengundurkan diri, tapi orang-orang yang terus bertanding dan berurut hidup.
kasih setia itulah Anda. Roh Kudus, mari kau penuhi anak-anak. Jamah yang sakit kau sembuhkan, yang melemah kau kuatkan, yang terikat kau lepaskan saat ini. Roh Kudus, kau jamah penuhi kami dengan kehadiranmu, dengan penghiburanmu, dengan kekuatanmu yang baru yang kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.